Hai anakku, jika orang berdosa membujuk engkau, jangan engkau menurut. Hai anakku, jika orang berdosa berkata, mari ikut kami, kita menghadang darah, kita mengintai orang yang tak bersalah, kita menelan mereka hidup-hidup, kita mendapat berbagai benda berharga, kita memenuhi rumah dengan barang rampasan. Jangan engkau mengikuti ajakan mereka, sebab mereka melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Amsal. Kita kenal bersama bahwa kitab ini diimani sebagai datang dari Salomo atau Sulaiman, anak Raja Daud. Salomo yang penuh hikmat tersebut kembali menasihati semua pendengarnya. Ia menyapa mereka dengan hai anakku, dalam artian sebagai raja, sebagai orang tua berkata kepada anak-anaknya, atau sebagai raja berkata kepada seluruh rakyat sebagai anak-anaknya. Pesan hikmatnya adalah mereka atau para pendengar menjaga diri, menjauhkan diri dari tindakan dan ajakan orang-orang yang disebut sebagai orang jahat. Sederhananya adalah siapapun yang mendengarkan perkataan Salomo ini harus menjauhkan diri dari ajakan untuk melakukan berbagai kejahatan dan pertumpahan darah. Saudara-saudara, dalam konteks kekinian kita tentu saja kita tidak bisa menuding bahwa si A, B, C atau siapapun sebagai orang berdosa, atau tidak ada satu orang pun yang mau disebut sebagai orang berdosa. Ia pasti menolak. Namun kalau kita memperhatikan baik-baik, maka bisa saja ada sejumlah ajakan atau berbagai ajakan atau bujukan yang datang kepada kita untuk melakukan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Salomo pada masa lalu. Bagaimana membuat jerat pada orang lain, melakukan sesuatu yang bersifat melanggar hukum, bahkan berencana untuk menjatuhkan orang lain atau menelan mereka hidup-hidup, atau melakukan hal-hal yang bersifat untuk meniadakan atau membatasi atau membuat orang lain jatuh, hancur, dan bisa saja membuat orang lain semakin tertindas atau melakukan hal-hal yang bersifat fitnah, penistaan, dan ujar kebencian. Itu yang terjadi. Nah, ada model-model seperti itu yang terjadi pada konteks kekinian. Media pun yang dipakai, misalnya media sosial, grup-grup, akun media sosial, dan masih banyak hal yang lain yang secara sengaja ditawarkan kepada kita atau
mengajak kita untuk menjatuhkan orang lain, menelan orang hidup-hidup, mengentai orang yang bersalah, menjatuhkan sehingga orang lain masuk atau terjerumus dalam penderitaan. Amsal mengatakan, jangan mengikuti ajakan mereka sebab itu merupakan kejahatan ataupun bisa jadi pada pertumpahan darah. Saudaraku, dalam kemanusiaan, jika kita masih menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kalau kita masih menyebut diri sebagai hamba dari Sang Khalik, pemilik hidup dan kehidupan, maka kita pun juga perlu dan memperhatikan baik-baik nasihat Amsal, nasihat Salomo kepada kita. Jika ada orang membujuk kita, jangan kita ikuti. Jangan kita mengikuti hal-hal yang bersifat menghancurkan orang lain, menjatuhkan orang lain, meruntuhkan orang lain. Itu yang harus terjadi. Mari kita menjadi orang-orang yang membangun, membangun orang lain dan menjadi inspirator bagi yang lain, inspirasi bagi yang lain, bukan sebaliknya. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang mengikuti apa maumu dalam hidup dan kehidupan kami, bukan sebaliknya. Ingatkan kami supaya kami tidak mengikuti bujukan orang dosa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin.